Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ambrili Ayu Darmayanti dengan NIM 296. Terus dengan rekan-rekan saya, Maila Siva dengan NIM 317, Lailatul Fazria dengan NIM 328, dan Rifki Helmi Musyafa dengan NIM 334. Next. Sebenarnya apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian visi atau serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggota kelompok untuk bekerja secara efektif menuju pencapaian tersebut. Mengapa kepemimpinan itu penting? Karena kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam OBI karena pemimpin memainkan peran penting dalam mempengaruhi kelompok, tim, unit, atau organisasi untuk mewujudkan visi mereka. Next. Yang selanjutnya ada teori sifat. Teori sifat kepemimpinan ini adalah berpendapat bahwa pemimpin memiliki karakter bawaan tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang sukses memiliki sifat-sifat tertentu seperti eh, di teori sifat ini ada sifat penting atau Big Five, yaitu ada satu kecerdasan. Yang ini di mana itu pemimpin harus bisa memahami masalah dan mencari solusi. Yang kedua itu karisma, yaitu pemimpin harus membuat orang lain itu termotivasi. Terus yang ketiga ada kepercayaan diri, yaitu di mana pemimpin harus berani mengambil keputusan. Yang keempat ada integritas, yaitu di mana pemimpin harus jujur dan bertanggung jawab. Dan terakhir ada komunikasi, di mana itu pemimpin harus bisa menjelaskan semua ide dengan jelas. Adapun sifat tambahan yaitu proaktif dan ada juga drag trait yang merupakan ada beberapa ada narsisme, psikopati dan Machiavellian. Dan yang terakhir ada kecerdasan emosional atau AI. Next. Nah, untuk selanjutnya ada teori perilaku, yaitu pemimpin harus menekankan bahwa kepemimpinan ditentukan oleh tindakan pemimpin dalam mengambil keputusan dan mengelola tim serta organisasi, bukan hanya berdasarkan sifat bawaan. Nah, untuk teori perilaku ini ada beberapa eh, sifat penting atau dua dimensi utama, yaitu yang pertama ada struktur inisiasi, yaitu pemimpin menetapkan tugas dengan jelas, menentukan standar kerja, dan memastikan target tercapai dengan fokus utama pada efisiensi dan produktivitas. Dan yang kedua ada pertimbangan, yaitu di mana pemimpin dengan pertimbangan tinggi membangun hubungan yang baik dengan tim, mendukung mereka, mendengarkan memasukkan dan peduli terhadap kesejahteraan anggota tim. Terus ada implikasi teori yaitu ada dua, yaitu ada keunggulan itu membantu organisasi melatih dan mengembangkan kan pemimpin melalui pelatihan keterampilan kepemimpinan, yaitu itu adalah pengertian dari keunggulan sendiri. Yang kedua ada kelemahan, yaitu efektivitas pemimpin dipengaruhi oleh situasi dan budaya tim, sehingga tidak selalu cocok untuk setiap kondisi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya adalah teori kontingensi. Kepemimpinan yang efektif tidak memiliki satu gaya yang pasti, tetapi harus menyesuaikan dengan situasi. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan meliputi hubungan dengan tim, struktur tugas, dan tingkat kepuasan pemimpin dalam organisasi. Perbandingan teori kontingensi kepemimpinan. A. Model kontingensi Fiedler, keberhasilan pemimpin ditentukan oleh kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Tiga faktor utamanya yaitu satu, hubungan. Itu adalah tingkat kepercayaan dan penghormatan antara pemimpin dan tim. Yang kedua, struktur tugas, yaitu sejauh mana tugas memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur. Ketiga, kekuasaan posisi, yaitu seberapa besar pengaruh pemimpin dalam membuat keputusan. Yang B, teori kepemimpinan situasional atau SLT. Gaya kepemimpinan harus menyesuaikan dengan kesiapan pengikut yang terdiri dari 4 pendekatan, yaitu menginstruksikan, membimbing, mendukung, dan mendelegasikan. Selanjutnya yaitu teori kontingensi pengikut. Pengikut juga berperan dalam efektivitas kepemimpinan melalui beberapa konsep. Yang pertama yaitu model partisipasi pemimpin, yaitu pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kepemimpinan bersama, yaitu peran kepemimpinan dibagi di antara anggota tim untuk efektivitas lebih besar. Yang ketiga, teori followership, yaitu keberhasilan pemimpin bergantung pada kualitas pengikutnya. Yang D, kepemimpinan di masa kritis, yaitu pemimpin dalam situasi kritis harus bertindak cepat dan adaptif, mengelola strategi dengan baik, serta menjaga kepercayaan tim agar tetap fokus. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu teori LMX. LMX merupakan pemimpin menyatakan bahwa hubungan yang berbeda-beda dengan setiap bawahan dan kualitas ini dapat mempengaruhi perilaku serta hasil kerja bawahannya. Untuk pemimpin membentuk kualitas hubungan yang berbeda-beda ada dua, yaitu yang pertama ada in-group, yaitu kelompok in-group adalah bawahan yang punya hubungan dekat dan akrab dengan pemimpinnya. Mereka biasanya tuh lebih dipercaya, sering diajak diskusi, dan kadang diberi tugas tambahan di luar tanggung jawab utamanya. Yang kedua yaitu outgroup, yaitu adalah bawahan yang hubungannya dengan pemimpin cenderung lebih formal dan kaku. Komunikasinya biasanya hanya soal tugas tanpa banyak interaksi di luar pekerjaan inti. Atau mereka itu kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan jarang mendapat perhatian lebih. Selanjutnya, dampak dan implikasi LMX. Yang pertama, LMX berkualitas tinggi meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan perilaku prososial atau OCB. Yang kedua, LMX rendah dapat menimbulkan konflik, ketidakpuasan, dan keinginan keluar. Yang ketiga, persepsi keadilan dan inklusi dipengaruhi oleh seberapa merata perhatian pemimpin. Yang keempat, penting bagi pemimpin membina hubungan positif dengan semua anggota untuk efektivitas tim. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin menunjukkan keyakinan yang kuat memiliki visi yang menarik dan mampu menginspirasi serta mempengaruhi pengikutnya melalui karisma pribadi. Karakteristik utama pemimpin karismatik. Yang pertama yaitu ada visi dan artikulasi, yaitu memiliki visi yang sebagai tujuan ideal yang mengusulkan masa depan yang lebih baik daripada status quo atau mampu mengklasifikasi pentingnya visi dalam istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh orang lain. Slide sebelumnya. Dua, resiko pribadi. Bersedia mengambil resiko pribadi yang tinggi, mengeluarkan biaya yang tinggi, dan terlibat
dalam pengorbanan untuk mencapai visi. Yang ketiga, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Yang keempat, ada perilaku yang tidak konvensional. Next. Model kepemimpinan yang menyeluruh, yaitu menggambarkan berbagai gaya kepemimpinan yang berada dalam suatu kontinum dari pasif dan tidak efektif hingga aktif dan sangat efektif. Selanjutnya, mengintegrasikan dan mengevaluasi gaya kepemimpinan positif. Gaya kepemimpinan positif dapat meningkatkan kinerja kepuasan kerja dan menciptakan budaya kerja yang positif dengan membangun kepercayaan, mengembangkan potensi, menginspirasi, dan memotivasi, serta mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dengan mengintegrasikan dan mengevaluasi gaya kepemimpinan positif. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan positif. Model ini mencakup tiga kategori utama gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan laissez-faire atau paling pasif dan tidak efektif. Gaya ini termasuk yang paling pasif dan dinilai paling tidak efektif. Pemimpin dengan gaya ini cenderung tidak banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau aktivitas tim. Yang kedua, kepemimpinan transaksional atau tingkat menengah. Gaya ini berada di tingkat menengah, fokus utamanya adalah pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Misalnya kerjasama dibalas dengan imbalan. Pemimpin transaksional cenderung mengandalkan struktur, aturan, dan kontrol. Tujuannya jelas tapi tidak banyak menginspirasi. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional atau paling aktif dan efektif. Ini gaya yang paling aktif sekaligus paling efektif. Pemimpin transformasional punya visi yang kuat dan mampu menginspirasi timnya untuk bekerja melampaui target. Mereka mendorong perubahan positif, meningkatkan motivasi, dan membantu anggota tim untuk berkembang secara personal maupun profesional. Next. Baik, selanjutnya teori karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik yaitu kepemimpinan yang merujuk pada gaya kepemimpinan yang didasarkan pada daya tarik pribadi pemimpin. Pemimpin karismatik mampu membangkitkan loyalitas dan semangat pengikut melalui visi yang kuat dan perilaku yang menginspirasi. Jadi, sosok pemimpin yang karismatik yaitu bisa memotivasi pengikut-pengikutnya dan bisa memberikan contoh kepada pengikutnya dan bisa mengarahkan dan membangkitkan loyalitas dan semangat dari pengikutnya sesuai dengan tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan yang merujuk pada upaya mendorong perubahan positif dalam diri pengikut serta organisasi secara keseluruhan. Pemimpin jenis ini menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi dan bekerja menuju tujuan yang lebih besar. Jadi, tujuan kepemimpinan transformasional ini yaitu merubah keseluruhan pengikutnya menjadi mm, lebih baik secara positif, yaitu perombak total gitu ya, secara besar-besaran gitu. Dan ada juga 4 komponen utama dalam kepemimpinan transformasional, yaitu idealized influence, yaitu di mana eh, pemimpin ini memberikan contoh terhadap
pengikutnya. Seperti contohnya nih ya, sebuah pemimpin itu misal ada sebuah manajer yang mewajibkan bawahannya untuk tepat waktu. Nah, komponen idealism influence ini mencontohkan bahwasanya harus dicontohkan dulu si manajer ini harus tepat waktu. Agar apa? Agar pengikut-pengikutnya itu dapat mengikuti sesuai arahan yang dilakukan oleh manajer. Kan juga nggak mungkin juga ketika manajer itu bilang kantor ini tidak boleh terlambat, tetapi si manajer yang membuat peraturan itu beliau malah melanggar gitu. Nah, jadi pemimpin yang menjadi panutan itu harus mencontohkan bawahannya terlebih dahulu agar ditiru oleh pengikutnya. Jadi membangun rasa kepercayaan lah atau rasa hormat gitu. Terus kedua ada inspirasional motivasi. Jadi pemimpin ini menyampaikan visi, ya kan? Dan tujuan yang jelas serta memotivasi pengikutnya. Jadi sebuah manajer apa ketika itu misal penjualan lagi turun nih atau perusahaan itu lagi lemah gitu kan. Ada banyak masalah atau mungkin penjualannya turun gitu kan. Sebagai eh, leader atau pemimpin secara inspirasional dan motivasi, pemimpin ini memberi kobaran atau semangat kepada pengikut-pengikutnya. Jadi apa ya? Mereka dikasih motivasi agar semangat lagi untuk membangun perusahaan ini menjadi lebih baik gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Misal kita cari strategi lain untuk membangun perusahaan ini lebih baik dan sebagainya. Jadi kayak dimotivasi gitu ya kan. Dikasih inspirasi, motivasi agar membangun jiwa kekuatan pengikutnya itu untuk bangkit gitu ya. Terus ada intellectual stimulation. Jadi pemimpin itu mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi mengajak anggota berpikir kritis dan mencari solusi baru. Jadi eh, pemimpin itu membuka ruang diskusi terhadap anggota-anggotanya secara bebas untuk membangun ide-ide yang baru itu, ide-ide segar terhadap timnya. Contoh nih, ada konflik di dalam organisasi ataupun di perusahaan antara divisi A dan divisi B, maka si pemimpin ini berdiskusi secara intelektual gitu ya. Apa maunya gitu loh. Kok bisa sih gini gitu loh. Nah, terus apa yang menjadi jalan keluarnya untuk mengakhiri konflik ini antara divisi A. Kenapa kok bisa konflik dengan divisi B? Baik dari divisi B kok bisa konflik dengan divisi A. Jadi ibaratnya membuka ruang diskusi ya kan agar bisa memberikan unek-uneknya kayak gitu ya. Terus keempat, individualized consideration. Jadi seorang pemimpin ini mengelola anggotanya sesuai dengan individual masing-masing anggotanya. Jadi apa ya? Kayak misal si A ini cocoknya menjadi editing. Jadi sebagai pemimpin ini beliau bisa mengolah atau menempatkan anggotanya. Misal basicnya ini pinter keuangan, maka ditaruh di
keuangan finansial sebuah perusahaan. Ini bisa pintar ngomongnya. Anak ini pintar ngomongnya. Akhirnya bagian humas dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi untuk mengenali lah kekuatan dari satu satu tim ini juga mengenali juga kelemahan dari anggota-anggotanya itu di mana dan kelebihannya apa dis- ditaruh sesuai dengan eh, kayak kelebihannya itu. Selanjutnya aspek-aspek tidak etis dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang tidak, mohon maaf ini mungkin salah ya. Kepemimpinan yang tidak otentik. Kepemimpinan yang tidak otentik itu di mana pemimpin ini tidak ada kejujuran, tidak ada loyalitas, ya kan? Tidak ada apa namanya komunikasi yang jelas, ya kan? Terlalu mementingkan dirinya sendiri, ya itu kepemimpinan yang tidak otentik gitu ya. Terus kedua kepemimpinan yang tidak etis itu pemimpinan yang mungkin mereka tidak tidak saling menghormati, ya kan? Tidak saling menjatuhkan, ya kan? Terus ketiga, kepemimpinan yang tidak melayani. Nah, jadi kepemimpinan kepemimpinan yang tidak melayani itu ada di mana kepemimpinan yang beliau tidak melayani semua anggotanya gitu. Jadi apa ya, bodoh amat lah, bodoh amat terhadap anggotanya. Terus keempat ada juga pengawasan yang melecehkan atau kasar. Pemimpin ini memberi tekanan yang terlalu berat kepada anggotanya. Pemimpin ini berkata-kata kasar terhadap anggotanya. Pemimpin ini melecehkan verbal ataupun non-verbal kepada anggotanya. Jadi itu menjadi aspek-aspek yang tidak etis gitu ya dari kepemimpinan. Jadi pada intinya ketika kita simpulkan kepemimpinan itu bisa membawa dampak baik atau buruk terhadap bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaannya. Jadi tergantung dari kekuasaan pemimpin ini mengarahkan anggota-anggotanya ke positif, bisa ke negatif juga bisa. Jadi eh, tergantung bagaimana pemimpin ini menggunakan kekuasaannya dalam memimpin. Jadi pemimpin yang tidak etis sering menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, mengabaikan keadilan, ya kan, membuat keputusan yang merugikan karyawan atau organisasi. Jadi lebih ke tujuannya diri sendiri gitu kan. Jadi begitu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah rasa yakin dan saling bergantung antara orang-orang di mana mereka memiliki harapan baik satu sama lain dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan bersama. Hasil dari kepercayaan. Kepercayaan mendorong keberanian untuk mengambil resiko. Seperti kita memiliki hubungan yang saling percaya dengan atasan atau rekan kerja, kita lebih siap untuk mencoba hal-hal baru dan menerima saran mereka. Yang kedua ada kepercayaan memfasilitasi berbagai informasi. Seperti ketika kita merasa aman dan percaya pada atasan atau rekan kerja, kita lebih siap untuk berbicara dan berbagi ide. Yang ketiga ada kelompok yang saling percaya dan lebih efektif. Seperti ketika kita memiliki hubungan yang saling percaya dengan rekan kerja, kita lebih siap untuk membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada kepercayaan meningkatkan produktivitas. Seperti ketika kita percaya
pada rekan kerja kita. Kita lebih siap untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Yang kedua ada sifat dasar kepercayaan. Sifat dasar kepercayaan yang pertama ada integritas. Seperti pemimpin yang jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam tindakan dan perkataannya. Yang kedua ada kebijakan. Seperti pemimpin yang bermoral baik, berorientasi pada kebaikan, peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Yang ketiga ada kemampuan. Pemimpin yang ahli dalam kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin. Dan selanjutnya ada kecenderungan untuk percaya. Seperti memiliki sifat terbuka, percaya diri, dan mau mendengarkan orang lain. Sehingga kepercayaan menghasilkan pengambilan resiko untuk tujuan bersama. Yang kedua, berbagi informasi dengan saling percaya akan lebih terbuka. Yang ketiga, ada efektivitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, produktivitas atau saling percaya akan lebih produktif dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, yang selanjutnya ada tantangan dan peluang tentang kepemimpinan. Yang pertama ada tantangan kepemimpinan. Tantangan ke tantangan kepemimpinan ada persepsi karyawan terhadap pemimpin dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan karena pemimpin seringkali dipersepsikan sebagai atribusi bukan kenyataan. Yang kedua, pemimpin sering menghadapi tekanan yang dapat mempengaruhi konsistensi perilaku etis mereka dan memisahkan kepemimpinan etis dari kepemimpinan transformasional sulit. Yang ketiga, perilaku kasar pemimpin dapat merusak hubungan dengan pengikut dan menurunkan kinerja organisasi. Dan yang keempat, karyawan dengan kecenderungan rendah untuk mempercayai orang lain dapat menciptakan ketegangan dalam tim dan menghambat kolaborasi. Dan yang selanjutnya ada peluang kepemimpinan. Yang pertama ada melalui komunikasi terbuka dan konsisten serta dengan menunjukkan integritas dan kebajikan. Yang kedua ada pendekatan kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja kelompok, kepuasan kerja, dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga ada organisasi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kepemimpinan melalui program pelatihan dan dirancang dengan baik yang dapat meningkatkan keterampilan dan efektivitas pemimpin. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan yang melayani dapat meningkatkan kesejahteraan pengikut dan menciptakan lingkungan kerja yang positif terutama dalam situasi sulit. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk rekan-rekan? Mungkin untuk pertanyaan nanti akan bisa dituliskan di kolom komentar saja. Next, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.